Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang masyarakat Desa Cahaya Negeri. Kami dari mahasiswa KKN Universitas Lampung periode 1 tahun 2022 akan melakukan sosialisasi terkait Satgas Waspada Investasi Provinsi Lampung tahun 2022. Sebelumnya kami meminta maaf karena hanya dapat melakukan sosialisasi secara online, tidak dapat bertemu secara langsung dengan masyarakat Desa Cahaya Negeri dikarenakan kondisi kita saat ini dengan adanya pandemi. Saya mewakili rekan-rekan saya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Cahaya Negeri. Untuk anggota kelompok dari KKN Cahaya Negeri ini, yang pertama ada Achmat Romadoni, lalu ada Andika Ferdiansyah, Andika Jaya Saputra, Akila Fadia Retuliansyah, Bertiliansa, Denti Fitrianti, Olivia Putri Tarisa, dan saya sendiri Putri Ayu Muslimah. Saya akan mewakili rekan-rekan saya untuk memberikan sedikit ilmu kepada Bapak, Ibu, masyarakat Desa Cahaya Negeri. Untuk agenda kita yang pertama ada investasi ilegal, pinjaman online ilegal, Satgas Waspada Investasi. Yang pertama ada investasi ilegal. Nah, untuk di gambar ini ada data persebaran informasi atau pengaduan investasi ilegal di tahun 2021. Data ini per Januari 2021 sampai 15 Oktober 2021. Untuk penyebarannya dapat dilihat ada titik-titik merah di gambar ini merupakan persebaran dari informasi pengaduan investasi ilegal. Selanjutnya ada entitas yang ditangani tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Untuk tahun 2017 ada 79 entitas investasi ilegal dan mengalami peningkatan yang signifikan itu di tahun 2019, yaitu sebanyak 442 investasi ilegal. Lalu mengalami penurunan di tahun 2021 hanya sebanyak 83 investasi ilegal. Selanjutnya ada ciri-ciri dan penyebab utama dari investasi ilegal. Untuk ciri-cirinya itu menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu cepat. Yang kedua ada menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru, member get member. Jadi misalnya kalau Bapak atau Ibu merekrut anggota baru untuk berinvestasi di suatu perusahaan, nantinya Bapak atau Ibu akan dijanjikan bonus karena sudah merekrut anggota baru itu. Padahal itu hanya janji-janji manis mereka saja. Selanjutnya, memanfaatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, atau public figure untuk menarik minat berinvestasi. Jadi biasanya kalau tokoh masyarakat sudah mengiming-imingi masyarakat desa tentang untuk ikut investasi, biasanya masyarakat itu tergiur gitu untuk melakukan investasi juga. Selanjutnya ada klaim tanpa risiko atau free risk. Jadi investornya ini akan menjanjikan kalau misalnya di investasi ini tidak ada risiko. Jadi menurut mereka investasi ini akan aman. Selanjutnya ada legalitas yang tidak jelas. Legalitas yang tidak jelas ini maksudnya tidak memiliki izin usaha, atau yang kedua memiliki izin kelembagaan seperti PT, koperasi, CV, yayasan, dan lain-lain, tapi tidak mempunyai izin usaha. Nah, yang ketiga, memiliki izin kelembagaan dan izin usaha, namun melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izinnya. Jadi kalau misalnya dia udah ada nih izin kelembagaan dan izin usaha, tapi ternyata kegiatan yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan izin kelembagaan dan izin usaha yang telah ada. Nah, penyebab utama dari investasi ilegal ini, yang pertama dari pelaku. Pelaku ini mendapatkan kemudahan untuk membuat aplikasi, web, dan penawaran melalui media sosial. Lalu adanya banyak server di luar negeri yang mudah diakses oleh para pelaku. Nah, selanjutnya untuk masyarakat, penyebab utamanya ini mudah tergiur dengan bunga tinggi yang ditawarkan oleh investor dan dijanjikan dengan waktu yang tidak wajar dalam waktu yang cepat. Lalu kurangnya belum pahamnya tentang investasi.
Nah, selanjutnya ada modus dari investasi ilegal. Nah, contohnya itu seperti ini, kegiatan jasa periklanan dengan sistem jaringan. Misalnya dia ada PT Kam Enkam atau Himpunan Sosial Mandiri Indonesia, atau PT Forkom Digital Indonesia, PT Best Maestro, Waralaba, dan yang sebagainya seperti hanya ada PT-PT seperti ini. Selanjutnya ada skema piramidanya ini, contohnya itu ada komunitas jempol, perpuskita.com, duitbomber.com, Yayasan Solusi Indonesia. Pokoknya itu dari nama-nama itu kurang terpercaya. Nah, selanjutnya cara untuk mengedukasi masyarakat agar tidak terjerumus dalam investasi ilegal itu, saya akan memberikan sedikit informasi bahwa penawaran investasi ilegal bukan merupakan pilihan untuk berinvestasi. Lalu ada keputusan investasi hanya ada di tangan investor. Lalu untuk seluruh kegiatan investasi pasti memiliki risiko. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ditawarkan ada investasi tanpa risiko, itu jangan dipercaya karena investasi selalu memiliki risiko. Entah risiko uang yang berkurang atau hal-hal lainnya. Lalu yang keempat, nah biasanya ada penawaran investasi melalui Telegram dalam grup investasi merupakan kegiatan ilegal. Biasanya kalau atau Bapak Ibu mendapatkan penawaran investasi melalui Telegram itu jangan diterima karena biasanya itu merupakan kegiatan ilegal. Lalu ada pencatatan nama entitas yang berizin agar cek website atau kontak resmi perusahaan. Lalu ada apabila menerima penawaran investasi dengan iming-iming mendapatkan imbal yang hasilnya tinggi, kenali 2L. 2L itu legal dan logis. Legal merupakan status perizinan atau badan hukum dan produk. Logis itu imbal hasil wajar dan memiliki resiko. Jadi kalau misalnya Bapak atau Ibu ditawarkan investasi, pastikan status perizinannya ada, lalu hasil yang diterima dari investasi itu wajar gitu, logis, dan terdapat risiko dalam melakukan investasi. Lalu yang ketujuh ada cek legalitas perusahaan sektor jasa keuangan yang diawasi OJK. OJK itu merupakan otoritas jasa keuangan. Dapat dilihat dari link di bawah ini, pasar modal, vintage P2P lending, IKO, dan atau cek website ojk.go.id. Jadi kalau Bapak Ibu ditawarkan investasi, bisa dilihat dari mengecek legalitas terlebih dahulu. Lalu cek legalitas perusahaan pada instansi terkait sesuai kegiatan usaha. Ada Kemendak, Kemenkop, Bapeti, dan lain-lain. Yang kesembilan, apabila menemukan penawar investasi ilegal, dapat melaporkan kepada Satgas Waspada Investasi. Untuk emailnya waspadainvestasi@ojk.go.id. Terakhir, apabila masyarakat dirugikan oleh investasi ilegal, agar segera melaporkan ke pihak berwajib. Selanjutnya ada pinjaman online ilegal atau yang biasa disebut dengan pinjol. Untuk perkembangan dari pinjol legal dan ilegal, yang pertama ada perkembangan industri vintage peer-to-peer lending. Lalu ada penawaran pinjaman online ilegal. Untuk kebutuhan masyarakat mendapatkan pinjaman dengan cepat telah dimanfaatkan oleh pelaku pinjaman online ilegal. Nah, dengan adanya kebutuhan masyarakat yang ingin mendapatkan pinjaman dengan cepat, jadi pelaku pinjaman online ilegal ini menetapkan suku bunga yang tinggi, bayaran yang besar, denda yang tidak terbatas, teror atau intimidasi. Untuk total pinjol ilegal yang telah dihentikan sampai dengan bulan Oktober 2021 sebanyak 3.515 entitas. Lalu ada maraknya pinjol ilegal. Maraknya pinjol ilegal ini ada karena pelaku mendapatkan kemudahan untuk mengunggah aplikasi atau situs website. Lalu adanya kesulitan pemberatasan dikarenakan lokasi server banyak ditempatkan di luar negeri. Untuk masyarakat, dikarenakan tingkat literasi masyarakat yang masih rendah, tidak melakukan pengecekan legalitas terlebih dahulu, dan terbatasnya pemahaman terhadap pinjol. Dan adanya kondisi kebutuhan mendesak karena kesulitan keuangan. Untuk ciri-ciri pinjol ilegal,
Pinjaman online ilegal ini tidak memiliki izin resmi, tidak adanya identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas, pemberian pinjaman sangat mudah, informasi bunga atau biaya pinjaman dan denda tidak jelas, bunga atau biaya pinjaman tidak terbatas, total pengembalian atau denda tidak terbatas, akses ke seluruh data yang ada di ponsel, ancaman teror kekerasan, tidak adanya layanan pengaduan, penawaran melalui SMS, WA, atau saluran komunikasi pribadi lain tanpa izin. Sedangkan untuk yang legal ini terdaftar dan diawasi otoritas jasa keuangan. Untuk identitas pengurus dan alamat kantornya jelas, pemberian pinjamannya diseleksi, dan lain sebagainya. Nah, untuk modus berkedok koperasi ini, penawarannya dilakukan di berbagai media, misalnya SMS, situs media sosial, Google Play Store, atau App Store. Untuk penggunaan nama KSP atau koperasi, tapi tidak memiliki pengesahan badan hukum dari Kemenkumham atau izin usaha KSP atau unit usaha simpan pinjam dari Kemenkop UKM RI. Lalu ada pencatutan nama koperasi berizin. Untuk hal ini mengatasnamakan koperasi berizin atau terkenal sehingga menimbulkan rasa percaya kepada masyarakat. Menyatakan sudah terdaftar atau diawasi. Nah, seakan-akan sudah dalam pengawasan instansi berwenang. Menggunakan logo Koperasi Indonesia atau Kemenkop UKM RI. Seakan-akan benar berbentuk koperasi atau berkaitan dengan Kemenkop UKM RI. Jadi modus-modus ini dapat dilakukan apabila masyarakat tadinya yang kurang pemahaman atau literasi tentang pinjaman online yang legal dan tidak legal. Nah, untuk upaya yang telah dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi ini ada yang secara preventif, yaitu edukasi kepada masyarakat luas dengan melakukan sosialisasi, pembekalan tim kerja Satgas Waspada Investasi di berbagai daerah, kuliah umum, menjadi narasumber dalam kegiatan webinar, dan wawancara dengan media. Lalu adanya merespon apabila ada terjadi pengaduan atau pertanyaan dari masyarakat. Lalu Satgas Waspada Investasi ini telah melakukan penyebaran SMS tentang waspada pinjol ilegal yang telah dilakukan dari periode 11 hingga 14 Juli 2021. Secara represif, Satgas Waspada Investasi telah mengumumkan pinjaman online ilegal kepada masyarakat, cyber patrol dan mengajukan blokir situs dan aplikasi, memutus akses keuangan, menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum. Nah, untuk yang keempat ada peran kementerian dan lembaga. Apabila dalam pinjaman online ini terjadi penawaran melalui web, aplikasi, SMS, media sosial, penyebaran data pribadi, maka Kominfo akan melakukan cyber patrol. Apabila adanya server di luar negeri, maka Kominfo akan melakukan pemblokiran terhadap server tersebut. Apabila penawaran pinjol ilegal berkedok koperasi ada dan KSP legal fasilitas pinjol ilegal, maka akan dilakukan pembinaan KSP. Dalam kasus ini apabila bank atau perusahaan transfer dana atau payment tidak mengetahui virtual akun digunakan sebagai transaksi pinjol ilegal, maka Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia akan melakukan pembinaan agregator. Apabila KYC pembukaan rekening virtual lemah dan KYC hanya pada agregator atau KSP, maka OJK dan BI akan melakukan penguatan KYC. Nah, selanjutnya apabila korban dari pinjaman online ini merasa mendapatkan pemerasan dan penipuan atau diteror atau diintimidasi, bahkan dilecehkan, maka penegakan hukum akan dilaksanakan. Tips untuk masyarakat apabila sudah terlanjur melakukan pinjaman online. Yang pertama, pinjam pada vintage peer-to-peer lending yang terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Lalu pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan. Pinjam untuk kepentingan yang produktif dan pahami manfaat, biaya, bunga, jangka waktu, denda, dan risikonya. Jadi yang paling penting adalah Bapak Ibu perlu paham tentang pinjaman online ini yang secara legal atau ilegal. Tips apabila Bapak Ibu sudah meminjam di pinjaman online ilegal ini, yang pertama segera lunasi hutang-hutang tersebut. Yang kedua, laporkan ke SWI atau Satgas Waspada Investasi melalui email. Yang ketiga, apabila memiliki keterbatasan kemampuan untuk membayar, ajukan restrukturisasi berupa pengurangan bunga
perpanjangan jangka waktu, penghapusan denda, dan lain sebagainya. Namun apabila sudah jatuh tempo dan Bapak Ibu sudah tidak mampu bayar, maka hentikan upaya untuk mencari pinjaman baru untuk membayar hutang lama di pinjaman online ini. Yang terakhir, apabila sudah mendapatkan penagihan yang tidak beretika seperti diteror, diintimidasi, bahkan dilecehkan, maka lakukan pemblokiran untuk semua nomor kontak yang mengirim teror tersebut. Beritahu ke seluruh kontak di HP bahwa apabila mendapatkan pesan teror tersebut tentang pinjol agar untuk diabaikan. Lalu segera laporkan ke polisi dan lampirkan laporan polisi ke kontak penagih yang masih muncul tersebut. Solusi, untuk solusi jangka pendeknya dapat melakukan edukasi masyarakat, pemblokiran, dan penegakan hukum. Jangka menengah yang panjang, membuka akses pendanaan yang lebih luas kepada masyarakat, program peningkatan pendapatan masyarakat, dan undang-undang perlindungan data pribadi dan undang-undang vintage. Dan terakhir ada Satgas Waspada Investasi. Nah, untuk keanggotaan dan tugas Satgas Waspada Investasi ini ada OJK, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan RI, Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi, dan bisa dilihat dari gambar ini. Untuk pencegahannya dilakukannya edukasi kepada masyarakat, respon apabila ada pengaduan dari masyarakat, dan mewajibkan seluruh industri yang belum terdaftar untuk mendapatkan izin dari instansi terkait. Untuk penanganannya yang dilakukan adalah menangani investasi legal, mengumumkan investasi legal kepada masyarakat, mengajukan blokir website dan aplikasi, menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk memproses penegakan hukum. Untuk tim kerja Satgas Waspada Investasi Daerah ini ada program pencegahannya secara edukasi ilegal, pemantauan potensi investasi ilegal, dan rapat koordinasi secara berkala. Untuk program penanganannya ada penerimaan pengaduan dari masyarakat, koordinasi antar institusi, pemeriksaan bersama untuk memperoleh data maupun informasi secara langsung. Nah, jadi kalau misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu sudah terlanjur mengikuti investasi bodong atau investasi ilegal, bisa untuk meng-email ke emailnya OJK atau di WhatsApp dan di nomor di sebelah kanan gambar ini. Sekian dari kelompok KKN kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan tidak melakukan sosialisasi secara langsung. Saya mewakili kawan-kawan saya meminta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.